Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar mengenai perpindahan panas, di mana perpindahan panas adalah salah satu mata kuliah yang telah saya sampaikan di mata kuliah satuan operasi. Untuk lebih memperdalam pengalaman dan pengetahuan teman-teman sekalian mengenai perpindahan panas, kita akan lebih mempertajam lagi dalam praktikum perpindahan panas di mata kuliah satuan operasi. Baiklah, selamat belajar, semoga dilancarkan dalam belajar dan tugas-tugas yang saya berikan akan bisa dikerjakan dengan baik. Selamat belajar. Baik, untuk tujuan praktikum, ada beberapa tujuan yang akan kita capai dalam praktikum hari ini, terutama dalam perpindahan panas, yaitu yang pertama adalah memahami sepenuhnya bagaimana sebenarnya konsep perpindahan panas, di mana masing-masing perpindahan panas itu memiliki rumus yang berbeda-beda. Berdasarkan mekanisme tersebut, harapannya kalian mampu menerapkan rumus yang digunakan dan mampu menghitung mekanisme perpindahan panas sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai dengan perpindahan panas yang terlaksana, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Mengapa pengertian kalor saya masukkan di slide pelaksanaan praktikum pada hari ini? Karena tanpa pemahaman mengenai pengertian, akan kesulitan bagi kita dalam mempelajari bagaimanakah mekanismenya. Memang, pengertian telah dijelaskan dalam perkuliahan, namun dalam praktikum ini juga harus terus dijelaskan apa sih sebenarnya pengertian dari kalor. Teman-teman masih ingat pengertian kalor? Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah mengetahui apa sih sebenarnya bahan yang bersifat konduktor dan bahan yang bersifat isolator. Di mana bahan yang bersifat konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas, dan bahan yang bersifat isolator adalah bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Pengetahuan ini akan mempermudah kalian dalam mempelajari sebenarnya bagaimana sifat-sifat dari bahan tersebut. Baik, dalam slide yang selanjutnya ini digambarkan mengenai apa sih sebenarnya perpindahan panas. Berdasarkan gambar ini, harapan saya kalian akan semakin memahami prinsip-prinsip perpindahan partikel yang terjadi pada masing-masing mekanisme, di mana ada 3 mekanisme perpindahan panas, dan masing-masing dari ketiganya memiliki perpindahan partikel yang berbeda-beda disesuaikan dengan perpindahan panasnya, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Dalam slide yang telah dijelaskan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa sebenarnya ada 3 mekanisme perpindahan panas, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. Ketiganya memiliki perbedaan dari perpindahan partikelnya yang disebabkan oleh aliran panas yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Dalam praktikum ini, harapannya kalian bisa semakin memahami sebenarnya apa sih radiasi, apa sih konduksi, dan apa sih konveksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang menempuh mata kuliah satuan operasi, terutama dalam materi kali ini adalah mengenai perpindahan panas, saya akan memberikan ilustrasi sederhana mengenai perpindahan panas, di mana alat yang saya gunakan adalah alat sederhana, alat yang sehari-hari ada di sekitar kalian. Yang pertama adalah korek api, kemudian lilin sebagai sumber panasnya, dan kemudian saya gunakan adalah paku. Mengapa saya gunakan 3 alat ini? Karena alat ini adalah alat yang sangat mudah kalian temui dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah, setelah api dinyalakan, untuk mengetahui perpindahan panas yang terjadi, ketika paku, di mana paku di sini adalah media, kita panaskan di salah satu ujungnya, maka panas itu akan berpindah dari ujung satu ke ujung lainnya. Karena sesuai dengan prinsip dari kalor itu akan berpindah dari yang berenergi besar menuju energi yang kecil.
Jadi ketika kita letakkan paku di sini, ketika salah satu ujung telah panas, maka panas akan berjalan. Pada saatnya nanti panas akan sampai ke tangan saya. Itulah yang dinamakan dengan perpindahan panas. Mengapa demikian? Karena salah satu partikel di besi, dia akan menggerakkan panas dari ujung satu ke ujung lainnya. Nah, kira-kira perpindahan panas yang terjadi adalah konduksi, konveksi, atau radiasi. Silakan kalian pahami ini apakah termasuk konduksi, konveksi, atau radiasi. Baik, pada slide yang ini adalah merupakan contoh sederhana mengenai peristiwa konveksi, di mana pada peristiwa konveksi yang berpindah adalah partikel dari benda tersebut. Pada saat kalian memanaskan air, maka yang berpindah adalah partikel dari air tersebut karena panci menerima panas dari sumber panas, kemudian dilanjutkan kepada air, kemudian partikel-partikel dalam benda cair yaitu air akan bergerak dari atas ke bawah. Itu merupakan contoh dari peristiwa konveksi. Baik, sedangkan dalam proses konduksi adalah perpindahan kalori yang tanpa disertai dengan perpindahan zat perantara, di mana dalam saat ini adalah contoh dari pergerakan panas pada saat proses konduksi. Jadi yang berpindah pada konduksi itu adalah panasnya, bukan dari partikel bendanya. Jadi pada saat kalian memanaskan besi, di mana sumber panasnya adalah api, yang berpindah adalah panas. Panas itu akan berpindah dari partikel besi yang satu ke partikel besi yang selanjutnya. Biasanya kalori yang terjadi di konduksi itu terjadi pada benda padat. Mengapa pada benda padat? Karena partikel benda padat itu cenderung konstan, sehingga panas yang terjadi perpindahannya akan cenderung konstan juga. Dan yang berpengaruh pada rumus konduksi yaitu adalah luas permukaan benda. Ini luas permukaan itu adalah merupakan sumber panas, kemudian ketebalan benda, di mana semakin tebal maka proses perpindahan panas juga akan semakin lama. Kemudian perubahan suhu dari benda tersebut. Nah, ini adalah rumus yang terjadi pada konduksi. Konduksi dilambangkan sebagai Q, dia dipengaruhi oleh nilai K. K adalah koefisien konduksi, A adalah luas permukaan benda, kemudian dipengaruhi juga oleh suhu yang terjadi pada benda. Jadi suhu yang dimaksud adalah perubahan pada saat pemberian panas. Dalam slide mengenai contoh soal, itu merupakan pengaplikasian dari rumus yang telah saya jelaskan. Coba adik-adik sekalian mencoba menghitung beberapa isian data dari soal yang telah diberikan, dan beberapa data ini silakan kalian masukkan ke dalam rumus yang telah saya sampaikan, maka akan diketahui beberapa perpindahan panas yang terjadi. Sebagai contoh, kalian apakah punya termos di rumah? Nah, coba kalian analisa, mengapa sih termos di tempat kalian itu bagian luarnya berwarna lebih cerah, atau di sini dia berwarnanya lebih putih, ya kan? Nah, termos yang kita ketahui, dia harus menyimpan panas di dalam termos. Maksudnya menyimpan air yang sifatnya panas. Bagaimana caranya air panas dalam termos tidak keluar dari termos? Maka oleh karena itu silakan dicari, dianalisa mengenai termos ini, bagaimana sistem perpindahannya, dilihat dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Silakan dituliskan dan diceritakan mengenai perpindahan panasnya. Makasih.